Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu bersama diri dia masuk ke dalam hubungan yang cukup melekat. Apa sih yang membuat diri dia sulit melepaskan diri kamu? Dan apa sih yang membuat kamu spesial di dalam benaknya? Kita akan cek bersama-sama energinya. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Yang sulit dilepaskan dari dia ke kamu. Energinya seperti apa? Kita akan cek ya. Ini adalah energinya dia ke kamu. Apakah ada hal spesial dari kamu di mata dia yang membuat diri dia sulit untuk melepaskan kamu? Ini adalah energinya dia. Pergerakannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi sedikit karena ini masih baru ya. Tarot kuntilanak merah masih ada dan stoknya tinggal sedikit ya. Kalau misalkan stoknya sudah habis, tidak akan Kevin jual lagi, sahabat kebahagiaan. Ini adalah tarot kuntilanak merah karyanya Kevin. Bisa sahabat kebahagiaan dapatkan di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Untuk harganya ada di layar sebelah kanan ya, sahabat kebahagiaan. Tampilan boxnya seperti ini. Kartunya adalah 78 kartu menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk buku panduannya adalah full color. Buku panduannya tebel loh. Buku panduannya full color menggunakan bahasa Indonesia juga. Dan buat sahabat kebahagiaan yang mungkin baru belajar kartu tarot, kalian bisa menggunakan kartu ini. Kartu ini bagus banget buat pembacaan, terutama dalam ranah cinta. Buat bacaan cinta ini keren. Ada juga di sini Kevin tulisin juga cara merawat kartunya seperti apa, bahkan mantranya juga ada. Lalu cara menebar kartu tarotnya juga ada di sini, lengkap pokoknya lah. Bisa satu bagian miliki, ada di kolom deskripsi ya untuk link ke Shopee. Oke, selagi ada. Ya, itu adalah promosi sedikit dari karyanya Kevin. Next pasti akan ada karya lain yang mungkin bisa Kevin jual ke sahabat kebahagiaan ya, yang pengen koleksi. Lanjut untuk energinya dia yang sulit dilepaskan dari dia ke kamu itu apa sih? Untuk energi yang pertama, kartunya adalah ada tanah ke-9. Sahabat kebahagiaan, ternyata dia sulit melepaskan kamu karena dia belum sanggup. Dia masih menerima kamu. Dalam kaitannya sebuah hubungan, orang ini nih sudah biasa membumi dengan kamu. Simbolnya adalah Nyidasimah yang tergeletak di tanah. Dia seakan-akan sedang membumi. Membumi itu dia lagi menyatu dengan tanah ya. Energinya dia mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya memang sudah terbiasa dengan kamu. Banyak hal yang sudah dilalui. Kalau orang sudah melakukan rutinitas aktivitas dan itu dilakukan terus-menerus secara bersamaan, pasti kalau misalkan kehilangan atau melepaskan, dia harus bisa beradaptasi. Dan dia nggak mau beradaptasi semacam itu tanpa dengan diri sahabat kebahagiaan. Orang ini memang jujur nggak bisa ngelepasin kamu. Dan bahkan mungkin dia bisa memohon untuk tetap berada di sampingnya. Tanah ke-9 berkaitan dari penerimaan. Orang ini sudah menerima kamu. Dan masuk ke dalam orang yang paling spesial. Kalau misalkan cinta ini adalah sesuatu hal yang masih bisa dinikmati, ya
jalani saja selagi orang ini masih menerima kamu. Tapi kalau sahabat kebahagiaan, meskipun dia menerima kamu, tapi kamu tahu hubungannya adalah hubungan yang tidak baik dan lain sebagainya, ada toksiknya. Coba masing-masing di antara kalian untuk introspeksi diri. Tapi yang jelas, memang jujur, kamu memang sulit dilepaskan. Karena kamu sudah masuk ke dalam kebiasaannya dia. Sebagai contoh sahabat kebahagiaan, kalau misalnya kamu punya kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan terus-menerus, tiba-tiba hal itu tidak ada, pasti akan ada sesuatu hal yang hilang. Kalian harus beradaptasi lagi. Sama kayak orang yang biasa kerja nih, setiap hari biasa kerja, tapi kalau setelah nggak kerja, dia pasti bingung mau ngapain ya. Kayak sesuatu hilang di dalam rutinitas keseharian kamu. Ini yang dia rasakan, kalau misalkan hubungan ini dilepaskan begitu saja. Memang sulit bagi diri dia untuk melepaskan kamu, karena dia pengen ya untuk sampai dengan saat ini melekat dengan kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api kelima, sahabat kebahagiaan. Kamu nih memang salah satu orang yang mungkin bisa dikaitkan sebagai figur seorang ibu. Walaupun kamu mungkin laki-laki atau perempuan, tapi kamu itu seperti figur seorang ibu. Dalam arti figur seorang ibu adalah merawat, melindungi, menjaga. Kamu yang bisa mengimbangi emosionalnya dia. Simbolnya di sini ada sosok Nyi Dasimah. Dia sedang duduk, di belakangnya hutan berwarna merah, ini sebagai simbol kebakaran ya. Lalu Nyi Dasimah tetap duduk tenang dan dia memangku api. Api di sini adalah amarah. Kamu adalah orang yang bisa mengimbangi emosinya dia, egonya dia, amarahnya dia. Kamu bisa mentreatment itu. Sehingga dia berpikir, kamu itu loh, kalau aku marah atau apa, kamu nggak gampang kepancing emosi. Justru kamu yang menenangkan aku. Karena seakan-akan kamu adalah figur ibu. Kalau misalkan anaknya rewel atau apa, ya ibu pasti ibu yang baik, nggak ikut rewel juga, nggak ikut tantrum juga, tapi coba untuk menenangkan. Dan di sini energinya sahabat kebahagiaan adalah merawat. Kamu yang bisa mengimbangi. Makanya dia berpikir bahwa selama ini orang yang benar-benar bisa ngimbangin aku, kamu. Walaupun di awal sebuah hubungan dia tidak menyangka bisa ngejalin hubungan semacam ini. Ini tentang sebuah pengendalian. Kamu sudah bisa mengendalikan ego dari dia. Walaupun terkadang kamu kayak ngerasa sakit sendiri, kayak ngerasa kok gini banget ya. Tapi kamu selalu mengalah. Mengalah bukan berarti kalah sahabat kebahagiaan. Di sini kamu bisa tahu seberapa sabarnya, seberapa hebatnya diri kamu ketika ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun. Kamu yang paling sabar. Apakah seperti pembacaan Kevin yang sebelumnya bahwa kamu adalah old soul atau jiwa tua, sehingga tidak mudah kesinggung, tidak mudah marah. Terlebih jika dia adalah kekasih kamu akan merawatnya. Makanya orang ini berpikir bahwa kamu yang bisa mengimbangi aku, kamu yang bisa menjaga ketenangan untuk diriku, maka sulit bagiku untuk melepaskan kamu. Dan untuk saat ini jangan pergi kemana-mana, karena aku nggak mau kamu pergi. Ini adalah perasaannya dia yang sesungguhnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada air ke-9. Sahabat kebahagiaan, angka 99 mengawali pembacanya Kevin di sini. Ini ada tanah ke-9 dan di sini ada air ke-9. Kalau kita membahas tentang angel number, angka 99, 9-nya 2 ya. 99 ini adalah tanda di mana sahabat kebahagiaan untuk bisa memperhatikan intuisi kamu, suara hati, pikiran, dan hal-hal yang berkaitan dari ide. Memang ada yang sangat penting bagi diri sahabat kebahagiaan yang fungsinya adalah untuk membimbing sahabat kebahagiaan menuju hidup yang lebih baik lagi. Dalam artian, kamu memang ditugaskan untuk mengarahkan hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Jika sahabat kebahagiaan sering lihat angka 99, 9-nya ada 2 kali. Dan ini berkaitan dari cinta ya, berkaitan dari cinta. Artinya kamu memang mengikuti intuisi kamu, disarankan untuk mengikuti intuisi kamu, suara hati kamu atau pikiran kamu, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan atau membimbing seseorang yang kamu cintai, yang kamu anggap itu adalah orang yang spesial, untuk menuju tujuan hidup yang jauh lebih baik lagi.
Apakah nanti akan menjadi lebih baik lagi? Bisa. Kalau misalkan kamu mampu dan kamu mau, maka semuanya akan kembali menjadi lebih baik lagi. Simbolnya di sini di tanah ke-9, lalu lompat ke air ke-9. Nyi Dasimah sedang berjalan seperti model ya di catwalk, tapi ini latar belakangnya adalah hutan. Karena Nyi Dasimah untuk saat ini dia ada di sebuah hutan di tanah Jawa. Oke, dia sedang berjalan sepanjang ini. Berjalan bebas dengan anggunnya. Memiliki makna tentang sebuah penerimaan dan kebebasan sudah diraih ketika sahabat kebagian mengikuti petunjuk intuisi kamu, suara hati kamu, pikiran kamu, dan merubah hubungan ini menjadi lebih baik, maka akan menjadi lebih baik. Tapi jika dirasa kamu udah paham tentang diri kamu dan kamu paham tentang batasku itu seperti apa, ketika kamu mungkin ini adalah pembacaan yang membuat kamu lelah, kamu berhenti, maka tidak masalah. Yang penting kuncinya adalah ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu. Ini adalah energinya. Perlu diingatkan ya, karena ini adalah bacaan general, jadi saat bagian ngikuti intuisi kamu atau suara hati kamu. Untuk energi yang selanjutnya, ada air pertama. Sahabat kebahagiaan, orang ini masih cinta sama kamu. Kenapa sulit dilepaskan? Karena dia masih punya perasaan. Logikanya gini ya, sahabat kebahagiaan. Kalau orang nggak mau ngelepasin, artinya dia masih suka, masih senang. Air pertama di sini simbolnya ada seseorang yang sedang memegang dadanya, yang merasakan perasaannya, merasakan hatinya. Mengindikasi bahwa dia masih punya perasaan sama kamu. Makanya kamu sulit dilepaskan dari dia. Dia masih cinta sama kamu, sahabat kebahagiaan. Ada rasa suka, ada rasa sayang. Mungkin sama di pembacaan Kevin yang kemarin, bahwa kamu adalah yang tersayang. Air pertama di dalam kartu tarot memiliki makna tentang cinta. Memiliki makna tentang emosional atau cinta pertama. Ya mungkin kamu adalah cinta pertamanya dia, yang membuat diri dia nggak bisa ngelepasin kamu. Kita belajar sama-sama menggunakan kartu tarot kuntilanak merah ya, sahabat bagian. Apa sih arti dari kartu air pertama? Kartu ini ya, air pertama artinya apa? Kalau ini berkaitan dari diri dia. Air pertama ini adalah masa muda yang indah. Sosok perempuan bergaun merah duduk memegangi dadanya, menyimbolkan tentang perasaan, hati, dan emosional yang bisa dirasakan secara langsung. Kebaikan cinta kasih akan membuat awal baru yang jauh lebih indah. Kartu ini juga melambangkan tentang sebuah perasaan yang mendalam yang bisa dirasakan. Artinya orang ini memiliki perasaan emosional yang mendalam terhadap diri sahabat kebahagiaan. Kata kuncinya atau arti dari kartu ini adalah hati, perasaan, inspirasi, hubungan, dan juga emosional. Kalau ada emosional, ada hubungan, artinya orang ini menganggap kamu sebagai orang yang memang ada di dalam hati. Untuk afirmasinya adalah hatiku dipenuhi sukacita dan cinta kasih. Orang ini merasakan bahwa hatinya dia dipenuhi oleh perasaan sukacita, bahagia, cinta kasih yang sumbernya dari kamu. Seperti yang Kevin sebutkan di awal pembacaan bahwa kamu seperti figur seorang ibu. Entah kamu laki-laki atau perempuan ya. Dalam artian figur ibu itu memiliki esoterik atau simbol sebagai orang yang merawat cinta, yang menjaga cinta. Makanya dia merasa sukacita di sini. Interpretasi jawabannya adalah ya, hatimu akan memberikan jawaban yang akurat. Dengarkan suara hatimu yang ingin menyampaikan perasaan sejati. Dia akan mengiyakan setiap kebaikan dan akan mengubah ketidakpastian menjadi penerimaan dan cinta kasih. Ini adalah artinya. Seperti yang Kevin sebutkan tadi di angka 9 dan juga 9. Bahwa jika hubungan ini tetap dipandu menjadi lebih baik, maka cinta kasih yang akan merubah hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Raja Iblis. Saat bagian Raja Iblis bernomor 4. Ini simbolnya jangan takut. Simbolnya ada sosok Nyi Dasimah di sini. Lalu di belakangnya ada sosok genderuwo. Sebagai Raja Iblis atau Raja Alas ya, saat kebagian. Memiliki tentang sebuah kendali. Ya. Kendalinya adalah saat ini kamu yang sudah menguasai dalam kerajaan cintanya. Dan dia nggak akan pernah mau kehilangan tahta kerajaan cintanya, yaitu kamu.
Entah kamu adalah rajanya, entah kamu adalah ratunya. Yang jelas kerajaan cinta ini tidak akan pernah bisa terlihat indah jika tidak ada kamu. Karena kamu adalah aset bagi diri dia. Dan Kevin melihat cintanya dia kepada kamu memang cukup besar, terutama dalam ranah emosional. Kartu air pertama bertemu dengan Raja Alas. Raja Alas ini setelan tradisionalnya itu namanya adalah Emperor, di mana Emperor itu memiliki makna tentang sebuah kekuasaan atau sesuatu hal yang dimiliki maka tidak akan pernah mau dilepaskan karena dia merasa bahwa aku sudah memilikimu, aku sudah berjuang untuk memilikimu dan sulit bagiku untuk bisa melepaskan itu semua. Artinya kamu adalah kepemilikan bagi diri dia. Ini adalah energi yang terlihat. Memang benar, kamu sulit dilepaskan olehnya, makanya dia mengklaim bahwa segala sesuatunya yang berkaitan dari hubungan ini antara aku dan kamu kita lanjutkan saja, kita mulai hari-hari menjadi lebih baik lagi. Jika hubungan kamu bersama diri dia adalah hubungan yang jauh lebih baik, maka nikmatin saja, tidak usah dibikin pusing ya. Nikmati aja dan rasakan. Tapi jika suara hati kamu mengatakan bahwa tidak, ya ikutin aja suara hati kamu, saat kebahagiaan. Karena ini adalah bacaan general ya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ini adalah perjalanan kamu bersama diri dia. Bagaimana untuk energinya dia yang selanjutnya? Kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Ada Nyi Dasimah. Angkanya adalah 0. Kalian hafalkan ya sobat bagian. Kartu bernomor 0 identik di tradisional kartu tarot namanya adalah The Fool. Dan The Fool-nya di sini Kevin masukkan ke setelan namanya adalah Nyi Dasimah. The Fool itu identik dengan si pekok yang aku cintai. Tapi selain energinya dia, ada energi lain bahwa dia merasakan cinta kepada diri kamu sebagai bentuk kebebasan. Dan pembacaan ini hampir sama di pembacaan Kevin yang sebelumnya. Karena yang nonton pasti kalian semua ya. Jadi pasti energinya ini akan selalu update, ngikutin. Karena ini adalah energi saat kebahagiaan Kevin narik untuk energi kamu. Nyi Dasimah ini memiliki makna tentang sebuah awal baru, sesuatu hal yang memang menyenangkan, membebaskan diri dia. Ketika dia mencintai kamu, bebas. Bebas dalam artian bukan berarti gimana-gimana ya, tapi dia bebas bisa merasakan apa yang dia rasa kepada saat kebahagiaan. Dan pergerakan untuk saat ini, Kevin melihat ekspresi cinta atau emosional ini, dia nggak menahan emosional itu, entah itu rindu, entah itu apa. Dia nggak menahan, tapi dia akan menyampaikan. Karena dia sudah terlanjur sayang sama kamu, bukan terlanjur lagi, tapi memang sudah sayang sama kamu. Seperti yang Kevin sebutkan di kartu air pertama. Dan energinya di sini adalah orang ini siap menyambut kebahagiaan bersama dengan diri saat kebahagiaan. Ini adalah energi positif. Dan sebagian di sini ada energinya si pekok yang aku cintai. Apa sih si pekok yang aku cintai? Mungkin kalian penonton baru ya. Itu adalah sebutan dari saat kebahagiaan yang Kevin klaim ya. Sebutan untuk si pekok yang aku cintai itu adalah orang yang gak peka, tapi kamu cinta sama dia. Walaupun dia gak peka, walaupun dia ngeselin, walaupun dia orangnya tuh kadang unik ya, tapi cintalah yang membuat hubungan kamu bersama diri dia itu berwarna, tidak monoton. Itu adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kesatria api, sahabat kebahagiaan. Yang sulit dilepaskan dari dia ke kamu adalah gairah ini. Kesatria api memiliki makna tentang sebuah gairah, keinginan. Orang ini punya keinginan yang banyak kepada diri kamu, makanya nggak bisa dilepaskan. Orang ini punya gairah sama kamu, artinya orang ini normal, sahabat kebahagiaan. Normal dalam artian ada ketertarikan ya, baik ketertarikan secara hasrat seksual atau ketertarikan secara minat. Dan orang ini masih punya minat sama kamu. Memang yang sulit untuk dilepaskan adalah bagaimana dia masih merasakan kamu adalah sesuatu hal yang membuat diri dia semangat dalam ranah gairah dan juga hasrat. Makanya kalau itu dihilangkan, mungkin orang ini akan kehilangan semangat. Karena kamu adalah sumber semangat bagi diri dia. Dan sahabat kebahagiaan selalu memberikan sebuah semangat, motivasi, hal yang positif terhadap orang ini. Makanya orang ini senang banget sama kamu. Ini adalah energinya. Ada Raja Tanah. Itu kan bener kan, kamu adalah aset bagi diri dia.
Kamu adalah aset bagi diri dia. Kalau udah masuk aset bagi diri dia, ya sudah menjadi kepemilikan. Sulit untuk dilepaskan, sahabat kebahagiaan, dan ini sudah masuk ke dalam kemelekatan. Orang ini baik kok. Kevin lihat ya pergerakannya. Bulan Agustus ini banyak sekali perubahan-perubahan positif, terutama dari kebaikannya dia sama kamu, dan dia akan lebih baik sama kamu. Tunggu waktunya, kamu mungkin akan mendapatkan sebuah gift atau sesuatu hal yang berkesan dari dia. Dan di kartu Raja Tanah di sini, rajanya masih tetap, penguasanya masih tetap Nidhasimah ya. Walaupun di sini simbolnya ada sosok hitam, tapi kekuatan yang paling besar itu ada di Nidhasimah. Ini memiliki makna tentang kekuatan. Kekuatannya dia adalah memiliki kamu. Kekuatannya dia adalah bertanggung jawab untuk mengubah hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Karena dia ada semangat di sini. Sampingnya adalah kartu kesatria. Dia ada semangat di sini dan kamu ada asetnya. Artinya hubungan ini masih tetap berjalan. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu meditasi. Untuk saat ini dia tenang karena kamu. Meditasi itu angkanya 9, ketemu lagi nih, angka 9, 9, dan ini ketemu lagi di angka 9. Sahabat kebahagiaan, tadi angka 9-nya 2, artinya yang Kevin sebutkan. Kalau angka 9-nya ini ada 3, artinya apa sih? Kita membahas dulu tentang numerologi. Angka 99 atau 93 kali ini menandakan sebuah penyelesaian dan awal yang baru. Artinya hubungan kamu jika memiliki sebuah permasalahan yang besar, masalah itu bisa diselesaikan karena ada sebuah penyelesaian. Dan kebetulan juga kartunya yang nomor 9-nya yang terakhir di belakang, ini adalah kartu meditasi. Artinya memang ada sebuah penyelesaian dan awal yang baru. Awal baru itu di arti kartu Nidhasimah. Nidhasimah itu artinya juga awal baru. Jadi di sini juga memiliki makna tentang atau menandakan sebuah penyelesaian dan awal yang baru. Dan sahabat kebahagiaan, angel number angka 99, 9-nya 3 kali, ini juga memiliki kekuatan untuk bisa mendorong kepercayaan dalam proses kehidupan. Artinya orang ini percaya dan yakin bahwa ini adalah proses kita untuk menuju sebuah penyelesaian dari masalah-masalah yang kita alami. Dan hubungan kamu bersama diri dia adalah bentuk dari refleksi jiwa kalian. Jika jiwa kalian mengatakan hubungan ini akan tumbuh, hubungan ini akan berkembang, maka itu yang terjadi. Tapi jika refleksi jiwa kamu mengatakan sebaliknya, maka itu yang akan terjadi. Apakah ini ada kaitannya dengan cinta secara spiritual? Jawabannya adalah ada. Cinta secara spiritual yang sering Kevin sebutkan, itu kalau nggak keluar di kartu The Hierophant atau penyihir tua di setelan kartu tarot kuntilanak merah, atau di kartu bernomor 9 The Hermit atau kartu meditasi. Dan di sini kartunya muncul meditasi atau setelan tradisional namanya adalah The Hermit. Ini udah kuat banget hubungan kamu bersama diri dia, ada yang terkoneksi secara cinta, secara spiritual. Dan angka 999 memiliki makna tentang penyelesaian dan awal yang baru. Coba kalian cek aja di Google, apa arti angka 999. Ini yang Kevin terjemahkan ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada air ke-8, Infinity, sahabat kebahagiaan. Dan ini energinya akan terus berputar, dan akan kembali kepada diri kamu. Kalian bisa lihat ya, simbol membaca kartu tarot itu gampangnya kita nggak perlu mikir ngapalin setiap kartu. Kita gunakan intuisi kita dari setiap esoterik atau simbol yang ada di sini, termasuk ekspresi dari gambar yang Kevin buat. Yang pertama adalah Nidhasimah sedang berlari dan kemudian dia kembali. Dia kembali kemana dia di sini? Dia kembali untuk bisa menjemput sebuah kebahagiaan karena dia tahu prosesnya di sini, masalahnya sudah diselesaikan. Maka dia akan kembali untuk memulai sebuah hidup yang lebih baik lagi. Simbolnya Nidhasimah, dia sedang berlari memasuki sebuah hutan yang gelap. Artinya memasuki sebuah tantangan. Ketika tantangannya di sini sudah diselesaikan, dia akan keluar dari hutan tersebut untuk menyambut bahagia dan menulis cerita yang sangat indah. Kalau di dalam bukunya Kevin ya, angka 0 Nidhasimah, setelah itu adalah kartu 1. Kartu 1 itu namanya adalah portal gaib. Artinya Nidhasimah setelah berlari dia membuka portal gaib. Portal gaib itu memiliki makna tentang sebuah permasalahan atau memiliki makna tentang sebuah komunikasi
atau memiliki makna tentang kehidupan yang dilanjutkan dalam sebuah proses. Lalu di sini ceritanya ke air ke-8 yang memiliki makna bahwa hubungan kamu bersama diri dia, segala banyak permasalahannya di sini bisa diselesaikan secara baik. Karena apa? Ada sebuah kesadaran bagi diri dia di kartu meditasi. Artinya orang ini menyadari bahwa kamu adalah orang yang paling penting di dalam hidupnya. Siapapun kamu, entah kamu ini adalah istrinya, kamu adalah suaminya, kamu adalah kekasihnya, kamu adalah hubungan spesialnya, dia merasakan hal semacam ini kepada saat kebahagiaan. Siapapun kamu, dan siapapun dia, entah pacar kamu atau apa, tapi ini terkoneksi banget. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ciri khasnya Kevin ya, kalau misalkan membaca itu kartunya nggak Kevin buka semua, Kevin buka satu persatu karena itu ngikutin alur energi. Itu kan bener kan? Kevin sebut apa? Ini ada cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual itu kalau di setelan kartu tarot tradisional adalah Hierophant dan juga The Hermit. Di tarot kuntilanak merah, Hierophant itu letaknya ada di kartu bernomor 5, yaitu penyihir tua. Dan di sini keluar kartu meditasi angka 9 dan 5. Ini sudah terkoneksi sebagai hubungan cinta secara spiritual. Jadi apa yang Kevin sebutkan tadi itu memang benar. Orang ini sulit melepaskan kamu karena ada koneksi yang kuat, yaitu cinta secara spiritual. Kalau sudah cinta secara spiritual, kalian memiliki sebuah misi jiwa yang cukup positif. Apa sih misi jiwanya? Cek aja di videonya Kevin, itu sering Kevin bahas tentang cinta secara spiritual. Mungkin saat kebagian sudah mengikuti dan ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil edukasinya. Maka saat kebagian bisa mengarahkan hubungan kamu menjadi yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya kamu sama diri dia ini memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Sehingga buat apa dipisahkan? Buat apa kalian merasa sulit, merasa terancam hubungannya gini-gini? Sadari, rasakan, dan saat bagian belajar untuk mengurangi keinginan-keinginan yang datangnya dari hasrat. Kenapa seperti itu? Karena keinginan ini adalah sumber dan awal mula sebuah kemelekatan, dan kemelekatan terkadang vibrasinya tidak baik. Kenapa tidak baik? Kalau misalkan keinginan yang datangnya dari kemelekatan di situ, keinginannya tidak terpenuhi, ada sebuah penolakan. Nanti penolakan tersebut muncullah sebuah rasa kecewa. Dan kecewa itu yang akan membuat hubungannya menjadi hubungan yang tidak baik atau tidak sehat. Maka dari itu saat kebagian belajar untuk menyadari, karena ini adalah cinta secara spiritual. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Raja Api. Tuh kan bener kan, dominasi energi. Ada Raja Alas, ada Raja Api. Fiksi sahabat kebahagiaan. Ini cinta yang sudah mengklaim bahwa kau adalah milikku, dan orang ini memang gak akan pernah mau untuk melepas kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada air kedua. Air kedua di sini memiliki makna tentang sebuah koneksi. Kalau sudah masuk ke dalam hubungan yang memiliki koneksi semacam ini, sahabat kebahagiaan, bahwa kamu memang bukan hanya terhubung secara fisik saja, tapi memang sudah terhubung secara batiniah juga ya. Dan hal-hal yang berkaitan dari kamu bersama diri dia ini memiliki ikatan batin yang cukup kuat. Kita cek di buku panduan apa sih arti dari kartu air kedua. Air kedua ini simbolnya adalah kuntilanak merah dan putih sedang duduk di sebuah pohon. Tapi yang Kevin gambar itu gambarnya cantik ya. Kalau gambarnya serem ya nanti kalian takut buat baca. Kita akan cek apa sih arti dari air kedua? Air kedua, mungkin kamu akan berpikir ini adalah kuntilanak merah dan kuntilanak putih. Apakah keduanya entitas jahat yang hanya bisa menghantui dan menakuti manusia? Mereka adalah makhluk Tuhan, sama seperti kita. Mereka berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain. Hal ini sebagai simbol bahwa koneksi emosional mungkin bisa terjadi kepada siapapun. Ya, kepada dia memang ada sebuah koneksi secara emosional yang mendalam. Artinya adalah kolaborasi, koneksi, komunikasi, ikatan batin, dan cinta. Jadi orang ini masih punya koneksi batin sama kamu. Orang ini masih memiliki cinta sama kamu, saat kebahagiaan. Makanya sulit untuk dilepaskan. Untuk diri kamu sulit untuk dilepaskan. Afirmasinya adalah hidupku penuh dengan pertukaran energi yang harmonis dan seimbang. Ingat kalimat di sini, hidupku penuh dengan pertukaran energi. Artinya ada sesuatu hal yang ditukar di sini. Kalau kamu mengafirmasikan hal yang positif, pasti itu akan masuk ke dia. Saling tukar menukar.
Maka dari itu, afirmasikan hal yang positif saja. Karena ini cinta secara spiritual, afirmasikan hal yang positif, maka yang terjadi adalah yang positif. Kevin, cinta secara spiritual itu menyiksa nggak sih? Nggak. Cinta secara spiritual itu nggak menyiksa, memiliki makna yang positif, yang sering Kevin sebutkan. Jika sahabat bahagia mungkin bercerita, Kevin, cinta secara spiritualku menyiksa. Belajar dulu sahabat bahagia, belajar dulu. Apa yang membuat menyiksa? Karena ada sebuah keinginan itu yang sebenarnya dari kemelekatan yang seperti Kevin sebutkan tadi. Maka dari itu, untuk bisa mengklaim bahwa dia adalah cinta secara spiritual kamu, coba pelajari dulu, rasakan dulu. Cinta secara spiritual itu terkoneksi sebagai hubungan soulmate, hubungan twin flame, soul teacher, soul partner, true soul connection, dan beberapa energi lainnya ya. Termasuk hubungan karmik itu juga ada. Interpretasi jawabannya adalah ya, kamu terhubung di dalam koneksi batin yang kuat dengan seseorang yang memiliki perasaan yang sama denganmu. Ada pertukaran energi antara kamu dengan orang lain atau dengan dia. Ini adalah energinya atau memiliki makna. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Kartunya adalah bintang. Kau adalah tujuan hidupnya. Bintang itu memiliki makna tentang sebuah tujuan hidup, arah, impian, harapan, idola. Bintang itu kan idola ya. Kamu adalah idola bagi diri dia. Kamu adalah sesuatu hal yang dia tuju. Dan tema yang Kevin usung di sini, energinya selaras dari apa yang Kevin bacakan. Ini bacanya bukan mengada-ngada ya, soal bagian di buku panduannya pun juga Kevin sebutkan dengan alur yang sama, cerita yang sama, dan kartunya di sini di-shuffle. Ini adalah energi yang positif. Makanya dia sulit melepaskan kamu. Dan paling banyak yang muncul adalah cinta secara spiritual. Oke, jalani saja sahabat bahagia jika ini adalah kamu, dan Kevin bersyukur bisa membaca energi yang luar biasa ini. Yang paling hebat adalah diri sahabat kebahagiaan. Kevin hadir udah berapa tahun ya di YouTube ya? 1 tahun ya atau 2 tahun, lupa. Ternyata banyak di antara sahabat kebahagiaan yang memang mengambil positifnya dan kemudian kalian belajar di situ untuk berproses. Maka sebab akibatnya yang terjadi adalah seperti apa yang Kevin bacakan. Jadikan bacaan ini adalah sesuatu hal yang positif, ambil edukasinya, buang sisi negatifnya. Maka sahabat kebahagiaan akan memiliki kisah yang serupa dari apa yang Kevin bacakan. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Kita akan cek untuk zodiaknya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Virgo. Ada Virgo muncul. Lalu di sini adalah Capricorn, ada Capricorn. Selanjutnya adalah Sagittarius. Selanjutnya adalah Gemini. Selanjutnya di sini adalah Aries. Selanjutnya adalah Libra. Lalu di sini adalah Leo. Selanjutnya adalah Cancer. Adalah Aquarius, dan yang terakhir di sini adalah Scorpio. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf M untuk Mama, lalu di sini ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf P untuk Papa, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin, ada huruf R untuk Romeo. Selanjutnya ada huruf T untuk Tango, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf H untuk Hotel. Selanjutnya di sini ada huruf N untuk Nano, ada huruf O untuk Oscar. Lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf C untuk Charles. Lalu di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf V untuk Viera.
Selanjutnya di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir adalah huruf X untuk Christmas. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon dukungannya juga buat sahabat bagian untuk menekan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya ya sahabat bagian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Personal reading, DM aja ke Instagram atau email ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu personal reading dan bersifat berbayar. Kevin hanya satu jalur, lewat Instagram atau lewat email yang ada di link bawah ini, ada di kolom bawah ini ya sobat bagian. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Bye bye. Malai Masyo.